halo semuanya, salam sehat selalu. Pada pelajaran di video sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi. Nah, sekarang kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang kombinasi. Di video ini mari kita simak bersama. Ya, kombinasi itu adalah pengelompokan atau pemilihan dari semua atau sebagian elemen tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada warna merah, biru, dan kuning. Nah, kalau permutasi itu memperhatikan urutan ya. Merah dan biru itu akan berbeda dengan biru merah ya. Tapi kalau kombinasi itu memadukan ya, merah dan biru, biru dan merah itu dianggap sama. Nah, karena menghasilkan misalnya warna ungu. Nah, ini kombinasi. Nah, sama ya kalau merah dan kuning, kuning dan merah itu berbeda kalau dipermutasi. Tapi kalau dikombinasi, merah dan kuning itu dianggap satu ketika kuning dan merah. Nah, sama juga biru dan kuning, kuning dan biru kalau permutasi itu berbeda, tapi kalau kombinasi sama ya, dianggap satu saja. Nah, definisi dari kombinasi itu adalah R elemen yang diambil dari N elemen yang tersedia. Jadi ada berapa elemen yang tersedia, mau diambil berapa, itu namanya kombinasi ya. Yaitu tanpa memperhatikan urutannya. Untuk notasi dari kombinasi ada yang menulis NCR ya, NR-nya kecil di depan dengan di belakang. Ada juga yang menuliskannya di atas bawah ya, CNR. Ada juga yang menulis nanti CN,R juga ada ya. Cara membacanya itu adalah kombinasi R dari N ya. Misalnya di sini 5C3 kombinasi 3 dari 5 gitu ya. Dengan catatan ya, R-nya itu harus kurang dari si N, atau N-nya itu harus lebih besar dari R-nya gitu. Ya. Untuk rumusnya kombinasi R dari N itu N faktorial per R faktorial dikurangi N min R faktorial. Ini rumus dari kombinasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal 1 dulu. Hitunglah kombinasi dari ya, 4 dari 20 ya. Kombinasi 4 dari 20 dan kombinasi 16 dari 20 juga. Nah, sekarang kombinasi 4 dari 20 kita bisa hitung sesuai rumus yang tadi. N-nya kan 20, jadi 20 faktorial per 4 faktorial itu R-nya. Kemudian N min R 20 dikurangi 4 ya, 16. Nah, ini 20 faktorialnya kita bisa uraikan menjadi 20, 19, 18 sampai 16 faktorial. Kenapa? Karena di bawah sini ada 16 faktorial ya. Jadi nanti 16 faktorialnya ya bisa dicoret gitu ya. Nah, kita coret. Nah, sekarang kita hitung 20 kali 19 kali 18 kali 17 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 4845. Nanti selanjutnya yang satu dihitung sendiri, nanti hasilnya seperti apa kalian coba ya. Contoh soal kedua, itu berapa banyak kelompok yang terdiri dari 3 siswa berbeda. Dapat dipilih dari 20 siswa untuk mewakili sekolahnya dalam kompetisi matematika. Nah, jadi dari 20 orang itu akan dipilih 3 siswa berbeda. Nah, ada berapa banyak kelompok gitu ya. Jadi N-nya atau
elemen yang tersedia itu kan 20 ya, akan dipilih 3, berarti R-nya itu adalah 3. Kita masukkan ke notasi kombinasi, kombinasi 3 dari 20 yaitu 20 faktorial per 3 faktorial kalikan 20 dikurangi 3 faktorial ya. Kita uraikan nanti 20-nya kita kalikan sampai 17 faktorial karena di sini yang paling besar 17 faktorial. Nah, supaya bisa dicoret ya. Kita coret 17 faktorialnya. Kita hitung 20 kali 19 kali 18 dibagi 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 1140. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Dinda memiliki 3 tas dan Laras memiliki 5 tas. Berapa cara yang dapat mereka lakukan untuk saling menukar tas apabila masing-masing tetap memiliki tas sebanyak semula? Jadi ketika Dinda menukarkan satu tasnya, Laras juga harus menukarkan satu tasnya. Nggak boleh nih kalau Dinda menukarkan satu tas kemudian Laras menukarkan 2 tas, nggak boleh ya. Jadi harus sama-sama. Kalau Dinda menukarkan 2 tasnya, maka Laras juga harus menukarkan 2 tasnya supaya jumlahnya tetap sama seperti yang di atas ini. Misalnya Dinda memiliki 3 tas, ya tetap nanti punya 3 tas. Nah, sekarang yang pertama, ketika Dinda menukarkan satu tas dengan Laras, otomatis Laras juga harus menukarkan satu tasnya. Ya, berarti diambil satu ya, diambil satu dari siapa satu ini? Ya dari 3 dan 5. Nah, kalau punya Dinda maka notasinya ya kombinasi 1 dari 3 ya. 3 ini banyak tas Dinda, 1 ini adalah yang akan ditukar ya, dikalikan dengan sama kombinasi 1 dari 5 atau tasnya Laras tadi ya. Nah, sesuai notasi, sesuai rumusnya ya, maka diperoleh 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan 3 dikurang 1 faktorial kali 5 faktorial per 1 faktorial dikalikan 5 dikurangi 1 faktorial. Nah, ini berarti 3 kali 2 faktorial kan nanti dicoret, berarti sisa 3 ya. Ini dicoret sisa 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Oh, jadi ketika Dinda dan Laras itu menukarkan satu tasnya masing-masing, itu ada 15 cara. Ya. Kemudian kalau Dinda ini menukarkan 2 tasnya dengan Laras, nah, berarti hampir sama yang di atas, cuma satunya ini diganti dengan angka 2 ya. Kemudian sesuai rumus bisa kita hitung ya. Sama seperti yang di atas juga caranya. Nah, ketemu hasil yaitu 3 kali 10 sama dengan 30 cara ya. Kemudian ini kan 1 sudah, 2 sudah. Yang paling sedikit kan 3 ya. Nah, jadi banyak Dinda menukarkan 3 tas dengan Laras. Nah, tadi 1, 1, 2, 2, sekarang 3. Nah, ini 3 ini berdasarkan yang ditukar. Ya, jadi ada 10 cara. Mungkin enggak menukarkan 4 tasnya? Kan Laras ini punya 5 tas. Bisa enggak menukarkan 4 tasnya atau 5 tasnya sekaligus? Ya tentu tidak bisa, karena Dinda hanya memiliki 3 tas. Jadi dia enggak mungkin menukarkan 4 tas. Itu melebihi yang dia punya ya. Nah, jadi kesimpulannya 15, 30, dan 10 diapakan ya? Kita jumlahkan saja. Jadi 15, 30, dan 10 kita jumlahkan, ketemulah yaitu 55 cara. Nah, sekian pembelajaran materi kombinasi. Nanti pertemuan berikutnya saya memberikan contoh soal permutasi, kombinasi maupun aturan penjumlahan dan perkalian. Ya, semangat, jaga kesehatan dan tetap belajar walaupun tidak tatap muka secara langsung. Terima kasih.